ada di modul ke-1 bulan Februari materinya. Ini ya. Materinya mulai ada di modul ke-1 bulan Februari. Anak-anak bisa lihat di akhir itu ada modul pertama bahasa Sunda tentang kawih ya. Ini kawinan bari olahraga. Yang itu, nah ini teh modul ke-1 bulan Februari bisa dilihat lagi. Anak-anak modulnya jangan hilang ya. Ini kemudian yang kedua di modul kedua bulan Maret. Ada modul kedua bulan Maret, ini tentang hemat energi. Di sini ada bahasan tentang hemat energi. Kemudian yang ketiga di modul bulan Maret ketiga di bulan Maret. Modul ketiga di bulan Maret ini tentang hormat kakolot, tentang sopan santun ya. Nah itu yang ada di modul sebelumnya. Modul yang ada pada bahasa Sunda itu modul 3 modul. Nah untuk reviewnya, intinya kalian di pelajaran bahasa Sunda ini harus mengetahui artinya. Jadi kalau tidak mengerti artinya, nanti mungkin di ulangan itu sebelum ulangan ada penjelasan dulu apa. Kalau Ibu sih kayaknya setiap kelas akan mengadakan dulu meet untuk menjelaskan sekitar tentang PAT-nya bahasa Sunda karena harus mengerti artinya. Kita akan mencoba kadernya itu untuk memahami bacaan. Di modul ke-1 yang ini, nah di modul ke-1 ini yang kalian harus pahami adalah mengerti isi kawih. Di sini kan ada kawih ore-orean, banyak yang sudah hafal, tapi ada juga yang belum hafal, bahkan tidak mengirim tugasnya nih. Tugasnya kan ini ada tugas mengirim lagu kawih ore-oreannya ke guru kelas. Ini masih ada yang belum. Jadi kalau masih ada yang belum silahkan dilengkapi tugasnya karena itu merupakan nilai untuk keterampilan. Di sini lagunya ore-orean udah kalian tahu. Kemudian mengerti istilah olahraga karena di sini kaulinan pada olahraga. Selain bentuknya kaulinan juga olahraga yang mudah. Misalnya dalam olahraga main bola ada istilah gol kan kayak gitu ya anak-anak ya. Ada istilah free kick. Nah itu juga dikenalkan. Tapi misalnya sepintas. Yang di sini hanya tentang kaulinan. Pertama kaulinan kalau mau dibuka ada suten dulu, misalnya suten nih kalau anak-anak mah batu, gunting, kertas atau hom pimpah. Nah itu mengenal istilah olahraga. Ada menang, eleh, kalau menang seperti apa dalam bahasa Sunda eleh seperti apa. Itu istilah-istilah olahraga yang sederhana aja ya. Di sini tentang kaulinan juga ada kan. Kemudian mengenal permainan tradisional Sunda yang lain. Jadi kalau di sini mengenalkannya hanya tentang ore-orean, tapi kan permainan tradisional Sunda itu banyak. Ada sonda, ada main kaleci yang Ibu lihat di pertanyaan ini kebanyakan mengisi di sini kan ada ceritakan satu hiji kaulinan yang kalian pernah lakukan, kebanyakan menceritakan ucing sumput. Mungkin kalian lebih mengenal ucing sumput seperti apa. Nah, itu salah satu permainan tradisional yang lain selain yang disebutkan di sini yaitu ore-orean. Ada ucing sumput, main kaleci, sonda, banyak lagi yang lainnya ya sebenarnya. Kemudian di sini melarapkan ragam bahasa Loma, menyusun kalimat. Menyusun kalimat kayak di sini ada ya, menyusun kalimat. Misalnya lihat dari Lihat dari gambar juga bisa gitu ya. Di sini contohnya menyusun kalimat. Pohara ngagulkeun teh bal hesena. Itu belum urutannya belum benar. Yang belum benar, yang harus benar seperti apa? Mana subjeknya, mana predikatnya begitu ya. Di sini ngagul yang betul itu ngagulkeun bal teh pohara hesena. Menggunakan bola itu sangat susah. Makanya harus tahu artinya ya. Kemudian di sini ada yang ketiga membuat kalimat dari kata atau dari gambar. Contohnya di sini ada gambar kan, di situ yang di review kalian ada gambar. Ya, kalian biar sendiri, yang bisa kalian lakukan aja, yang sederhana aja. Nggak usah nanya-nanya, Bu, apa itu? Kelihatannya itu lagi ucing sumput. Oh, mungkin baru dah ke aulin sumput di buruan imah gitu ya. Jadi buat kalimat yang sederhana atau kalau kalian kesulitan, tulis dalam bahasa Indonesia dulu. Boleh nanya, Bu, ini bahasa Sundanya apa? Ini bahasa Sundanya apa gitu ya. Jangan minta dikerjakan sama orang lain, tapi buat sendiri sebisa kalian yang mudah aja kalimatnya. Itu sebenarnya untuk ringkasan modul ke-1 tidak terlalu sulit kalau kalian memang mengerti bahasa Sundanya gitu ya. Karena ini yang kalian alami sehari-hari. Yang kedua, modul ketiga di bulan Maret ya. Di sini tentang hemat energi. Hemat energi. Di situ ini mengerti bacaan. Nah, nanti juga di ulangan akan ada bacaan seperti ini tentang hormat takolot ya, tentang sopan santun. Nanti ada pertanyaannya di bawahnya seperti ini, ada pertanyaannya kayak gini. Nah, ada pertanyaannya. Ini kalau ini kan tentang hemat energi, kalau nanti di ulangan itu tentang sopan santun. Jadi kalian harus mengerti isi dari bacaan ini. Ibu tandain yang ditanyakan itu ada yang tandanya tebal. Yang ditanya.
Ya, kemudian di sininya pokoknya bacaannya. Yang kedua, nataan isi gambar tentang hemat energi kayak ini. Ini kira-kira gambarnya kalau tentang energi tentang apa? Di situ contoh leuwih hade angin tina muka jendela tibatan make angin apa make kipas angin. Kipasannya ada ya pakai kipas angin. Kemudian yang ketiganya hanya ini di bawahnya nih. Menyusun kalimat tananya atau kalimatannya. Kalimatannya ini yang kalian di sini semua. Sangkan hambur listrik lampu kudu dipademan. Kalau di sini ada yang ditanda besar ya di garis bawah atau ditebalkan. Di situ kalimat tanyanya seperti apa untuk jawaban yang di garis besar. Di situ sangkan teu hambur listrik lampu kudu dipademan. Nah, yang di garis besar yang ditanya itu lampu kudu dipademan. Berarti apa yang ditanyanya? Kalimat tanyanya apa? Di sini contohnya pakai kalimatnya kumaha. Kalimatnya itu banyak ya, kalimat panahnya banyak. Saha, di mana, naon, sabaraha. Itu kan ya? Jadi saha itu siapa, naon apa, berapa, sabaraha. Kalau di situ kumaha, kumaha itu bagaimana? Kumaha cara sangkan hambur listrik, bagaimana cara biar tidak hambur listrik? Maka lampu diantaranya lampu kudu dipademan jawabannya seperti yang ditebalkan. Nah kalimat tanyanya harus memilih, kata tanyanya harus memilih yang mana, ada kumaha, ada saha, aya naon, aya sabaraha, aya di mana, aya kamana, seperti itu. Nanti kalian kalau memang harus tahu artinya ya. Itu sebenarnya hanya 3 di materi hemat energi itu. Mengenal gambar ini kira-kira ini tentang apa, memahami bacaan tadi ya, dibuat pertanyaan dari bacaan dan membuat kalimat tanya atau cara menjawab kalimat tanya ini bagaimana membuat kalimat tanyanya seperti itu. Jadi kalian harus mengenal kalimat pananya. Satu lagi modul yang ketiga yaitu di modul ke-4 di belum ketiga di bulan Maret tentang hormat kolot. Di situ ada hormat kolot dan ngajian kata sama. Di sini kan dalam bentuk pujian ya. Banyak yang sudah hafal juga. Di sini juga sama tugasnya. Kawih pujian. Banyak yang belum juga nih. Yang merasa belum silakan dilengkapi ke gurunya untuk nilai keterampilan. Di sini ada kawihkeun pujian. Pujian yang mana? Pujian yang ada di sini yaitu pujiannya abdi milari pangarti yang itu. Atau misalnya boleh aku pingsoara azan di masjid di katebihan. Boleh yang itu juga. Jadi kalian bisa memilih kalau di sini ada sebenarnya tugasnya untuk mengirimkan lewat video ke guru kelas. Nah, mudah-mudahan kalian sudah mengirimkan untuk nilai keterampilan. Apa saja yang dipelajari di modul ini? Pertama tadi mengerti isi daripada pujian ini. Apa saja sih isinya ini ya artinya. Kemudian di sini ada membedakan. Yang kedua, membedakan sikap yang menunjukkan kamu hormat ke orang tua, ke kolot, sama ke sesama. Ya, seperti ini sebenarnya hormat ini bisa dilaksanakan di dua-duanya, tapi ini lebih cenderung kemana? Misalnya nomor 1, tara adigung tur gampang tutulung, ini sebenarnya kepada sesama. Kepada orang tua juga nggak boleh begitu ya, sama harus sama, tidak boleh adigung, tidak boleh dan gampang tutulung. Tapi di sini lebih cenderung lebih diarahkan ke ngajian menghargai sesama. Yang kedua, tara ngabantah, tara nyerita kasar, itu kepada sesama juga tidak boleh ya. Tapi di sini lebih diarahkan ke hormat ke orang tua. Kita tidak boleh membantah ke orang tua, kita tidak boleh berbicara kasar sama orang tua. Sebenarnya dua-dua kalimat ini sama, bisa diarahkan ke sesama, bisa diarahkan ke orang tua. Hanya ini lebih cenderung kemana, karena kita harus memilih lebih cenderung kemana ini dalam pilihan ini, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan bahasa yang hormat. Ada bahasa kasar, ada bahasa hormat. Di sini bahasa kasarnya, misalnya contohnya, semah teh di titah asup kalau di modul ya. Kalau di situ contohnya yaitu semah teh di titah asup. Bahasa hormatnya apa kira-kira? Semah itu tamu bahasa hormatnya. Di titah di piwarang, asup lebet. Nah, disalin bahasa hormatnya apa? Jadi insya Allah semuanya ada di modul ini. Makanya modulnya jangan hilang ya. Jadi nanti yang soal yang bacaan itu bacanya beda tidak dari sini. Kalian nanti akan dijelaskan dulu tentang bacanya. Sebenarnya itu intinya untuk pelajaran bahasa Sunda. Materinya soalnya ada 30, 5 pertanyaan soal dari bacaan, nanti ya sampai nomor 20 15 pilihan, 5 soal isian, 5 soal itu urai. Itu ya, rata-rata soal untuk kelas 3 itu 30 soal. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti. Nanti insya Allah akan Ibu informasikan kalau memang diperlukan ada
pertemuan untuk penjelasan khusus bahasa Sunda. Karena bahasa Sunda ini ulangannya di